Belajar Alkitab bersama sahabat Hope Channel Indonesia. Hanya di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jadi pelajaran ini luar biasa agar supaya membuka wawasan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kunci kita untuk mengetahui kapan kita benar-benar mengikuti Allah bukan pada saat kita kondisi baik-baik saja, tapi apakah kita terbuka untuk apapun yang Tuhan berikan. Amin. Ingat dengan ketetapan-ketetapanku, maka segala penyakit yang jatuh ke bangsa Mesir itu nggak jatuh kepada kami. Amin. Caranya mungkin bagaimana? Ya mungkin ya perlu kita bertarak ya barangkali ya. Jadi tidak minum karena pahit, bertarak dulu, bertarak. Jadi selama perjalanan kau bertarak. Dan kita perhatikan orang Israel itu sebenarnya pada dasarnya sehat-sehat ya. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sahabat, sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan ketiga tahun 2022 membahas sebuah topik yang menarik, yaitu dalam cawan lebur bersama Kristus. Dan saat ini kita sudah berada di pelajaran ketiga dengan judulnya adalah Sangkar Burung. Nah, pasti sahabat-sahabat penasaran, ini pelajarannya tentang apa ya? Kenapa membahas mengenai sangkar burung? Namun sebelumnya, seperti biasa saya ingin mengajak sahabat-sahabat yang ada di rumah untuk belajar bersama-sama dengan kami, dan kami menawarkan buku Sekolah Sahabat seperti yang ada di tangan saya saat ini untuk dapat kami bagikan secara gratis kepada sahabat-sahabat semua. Jadi jika Anda ingin belajar, ingin memiliki buku ini dan belajar bersama-sama dengan kami, Anda dapat menghubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan katakan saja saya mau punya atau dikirim buku Sekolah Sahabat, dan kami akan mengirimkan secara gratis ke tempat Anda masing-masing. Baik, di sini sudah hadir sahabat-sahabat yang akan menemani kita berdiskusi. Ada BJ, Shalom BJ. Shalom Yola, Shalom Mirsa. Ada Pendeta David, Shalom. Shalom. Shalom pemirsa. Ada Pendeta Christian, Shalom. Pendeta. Shalom semua. Dan Pendeta Leroy, Shalom Pak Pendeta. Shalom, shalom semuanya. Oke. Ketika saya baca nih ya, ada cerita pendahuluan dari pelajaran kita mengenai sangkar burung yang diajari nyanyi oleh tuannya. Mungkin saya mau tanya dulu ke teman-teman, apa sih lagu favorit rohani kalian? Mungkin kalau banyak ya pilih aja salah satu ya. Pastor David? Karena kita membicarakan mengenai sangkar burung pulang berbia, saya teringat dengan satu lagu yang indah, saudara-saudari sekalian, berjudul His Eye is on the Sparrow. Jadi mata Tuhan itu seakan-akan seperti di burung yang Tuhan pelihara sendiri. Jadi Tuhan menuntun dan berkati kita juga. Amin. Oke, kalau ada yang sama boleh langsung diganti. Syukurnya saya pertama. Pendeta Christian. Kalau saya, judul Bapa yang Setia. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Kadangkala kalau saya banyak pencobaan, banyak pergumulan, saya menyanyi lagu ini sampai menangis tapi jadi lega. Amin. Karena saya tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Amin. BJ? Thank you Yola. Kalau saya mungkin suka We Have This Hope ya, atau kita memiliki pengharapan. Bukan karena itu menandakan sudah selesai gereja, tetapi karena memang bagaimana ya, tiap kali menyanyikan lagu itu sepertinya ada pengharapan ya. Bukan karena lirik itu saja, tapi nadanya dan juga ya Alkitab katakan iman, pengharapan dan kasih. Walaupun betul kasih terbesar dari semuanya, tapi sepertinya kalau tidak ada pengharapan itu seperti hilang semuanya, semangat itu.
I think it's what keeps us going gitu, karena ada tujuannya, ada harapannya itu menurut saya. Hope Channel juga ya. Hope Channel, we have this Hope Channel. Amin. Amin. Benar tuh Roy? Saya suka lagu dalam konteks kita punya pembicaraan sekarang ya. Lagunya dalam refrennya disebutkan duka bawa pada Yesus. Waduh. Ada di tahunnya. Itu selalu diingatkan. Nah, karena udah dicurinya tadi lagu. Saya suka juga lagu itu ternyata. Padahal judulnya duka ya. Waktu itu kita ada mau suruh salah satu teman yang sedang berduka. Kalian kamu bawa kesaksian terus nyanyi lagu ini dong. Saya nggak mau, ini pasti lagunya sedih-sedih. Padahal di dalam lagu itu benar-benar pengharapan, penghiburan di dalam duka yang dirasakan tepat bawa kepada Yesus. Dengan melodinya juga yang cukup Iya. unik saya kira. Ya, dia berbeda sekali dengan lagu-lagu lain di lagu Sion ya. Iya. Dan ini pas sekali dengan pelajaran kita di pekan ini, bagaimana ketika kita berada di dalam duka, di dalam pencobaan, penderitaan, kita datang kepada Yesus. Kita bawa semuanya kepada Yesus dan kita walaupun kita akan membahas mungkin experience, pengalaman dari teman-teman atau bagaimana caranya ya, walaupun kita di dalam pencobaan yang berat, kita rasa ini kita tidak mungkin lagi untuk melewatinya, tapi ternyata Tuhan selalu pimpin. Amin. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Pelajaran ketiga dengan judul Sangkar Burung, ayat hafalannya terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Pendeta David boleh pimpin kita dalam doa? Saudara-saudariku, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah kami, terpujilah namamu atas segala limpah kasih Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kami semua. Kami begitu bersukacita karena pada waktu yang indah ini, kami dapat kembali bersekutu untuk mempelajari firman Tuhan. Bantulah kami ya Bapa, kiranya Tuhan menggerakkan hati dan pikiran kami, sehingga melalui roh-Mu, kami sanggup untuk memahami pelajaran ini. Bahkan lebih penting dari itu juga ya Tuhan, kami dapat melakukannya, mengaplikasikan, bahkan menjadi modal dan bekal iman kami untuk selalu bergantung pada Tuhan. Berkatilah kami semua, berkatilah para hamba Tuhan yang akan mendiskusikan pelajaran ini, sehingga kami dapat semakin lebih dekat kepadamu. Mohon ampun dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta David. Nah, kembali lagi di pelajaran Sabat Petang, ada sebuah cerita yang saya kaget bahwa cerita ini ada di dalam buku Ellen G. White, seorang penulis Kristen yang banyak menulis buku-buku dan bukunya sudah banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa. Salah satu buku yang isinya tuh luar biasa ya, semua isinya luar biasa sih, tapi ini Ministry of Healing. Dan saya baru tahu bahwa ada cerita ini. Seekor burung yang kalau mau diajarin untuk satu lagu atau bernyanyi, berkicau satu lagu, tuannya itu harus membawa dia ke tempat yang gelap, ditutupin mungkin, atau dibawa ke tempat yang gelap, sunyi, lalu didengarkan lagu berulang-ulang, baru dia akan bisa menyanyikannya. Kalau dia cuman dibuka di alam bebas, dia kecampur sama bunyi lain, atau mendengar lagu-lagu lain, dia hanya akan menangkap secara terpisah dan kegabung-gabung gitu ya. Nah, ini menunjukkan, di sini dikatakan demikianlah Allah berbuat kepada anak-anaknya. Ia mempunyai sebuah nyanyian untuk diajarkan kepada kita, dan apabila kita sudah mempelajarinya di tengah bayang-bayang penderitaan, maka kelak kita akan bisa menyanyikannya sejak waktu itu.
ini seakan-akan seperti Tuhan atau tuan dari burung yang memang membawa burung itu ke dalam kegelapan. Sepertinya Tuhan sendiri yang menuntun, bukan cuma mengizinkan, bukan cuma membolehkan, tetapi yang memang mendorong kita, ayo kamu di sini dulu supaya kamu bisa belajar sesuatu. Nah, teman-teman, mungkin ada yang mau disampaikan dari pelajaran sepanjang pekan ini. Ya, thank you lah. Memang dulu waktu kecil di rumah ayah saya pelihara burung ya. Jadi saya ketika baca ini saya memang nggak terlalu kaget. Relate berarti ya? Hah? Relate ya? Relate, agak relate. Oke. Karena kenapa? Burung ini sense mata dan pendengarannya sangat sensitif. Makanya dia dibilang nggak boleh lihat tikus. Kalau mereka bisa teriak-teriak sampai kayak mau mati gitu ya. Dan juga pendengaran mereka gampang distract. Dalam arti kalau kita nyanyi, ngomong, kita siul, dia akan nyanyi, dia akan... Makanya ketika dibilang masuk dalam kegelapan, memang begitu caranya ketika saya baca ini. Tapi yang uniknya adalah begini, bagaimana saya bisa menyambungkan itu dengan pengalaman kita sebagai manusia adalah kadang-kadang Tuhan juga bawa kita ke tempat yang kita sebenarnya bukan fokus kepada kegelapannya ya. Jangan lihat bahwa kita dibawa ke kegelapan, tapi fokus pada apa tujuan Tuhan mau kita ditaruh di tempat seperti ini, kegelapan, supaya kita buat lebih fokus dan dijauhkan dari segala distraction di dunia ini. Ya. Lihat saja Adam dan Hawa, dari ratusan atau mungkin ribuan pohon yang ada di Taman Eden, yang mana yang mereka cari? Mereka distracted kepada satu aja yang tengah-tengah pohon itu ya. Itu menggambarkan bagaimana gampangnya distracted kita. Dan Tuhan mau membawa kita ke tempat yang gelap seperti ini bukan karena dia mau kita tinggal di situ. Dia nggak akan meninggalkannya, sama seperti seorang pemilik burung. Dia nggak akan tinggalkan, dia akan di situ terus dan melatih. Yang dia mau supaya tujuannya adalah kita keluar dari dari sangkar tersebut atau dari tempat gelapan itu, kita menjadi orang yang lebih baru, kita mempunyai skill baru, kita menjadi orang yang lebih seperti Kristus. Amin. Itu saja. Jadi dari pelajaran ini yang saya lihat dari pelajaran Sabat Petang ya, ini awal, bahwa ketika saya melihat ini saya teringat Mazmur 23:4. Ya, di situ saya bisa baca ya. Di situ dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Jadi kadangkala kita diperhadapkan satu masalah, satu ujian, kadangkala kita merasa sendirian. Tapi ketika kita melewati masalah dan ujian itu, pas di depannya baru kita mengerti, oh ternyata ada maksud Allah yang membuat saya agar supaya saya lebih dekat dengan Tuhan, lebih setia kepada Tuhan. Ternyata ada pimpinan Tuhan di belakang saya. Jadi pelajaran ini luar biasa, agar supaya membuka wawasan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan memang memberikan kepada kita momen-momen tertentu dalam kehidupan kita untuk kembali mengingat Dia. Kita akan melihat sepanjang pelajaran ini contoh-contoh dari saat Tuhan yang menuntun, tapi seakan-akan pimpinan Tuhan ini menuju ke tempat yang tidak kita inginkan, menuju ke tempat yang kita sebenarnya seperti ini mau mati rasanya gitu. Dan akhirnya kita bertanya, apakah Tuhan itu ada atau tidak? Dan ini seperti burung yang tadi juga disampaikan, bahwa dia dipelihara, dia memiliki proses, harus melalui proses pertumbuhan, perkembangannya, tapi di sebuah tempat yang sebenarnya tidak dia inginkan, di sebuah tempat yang tidak dia idam-idamkan, dia dambakan. Dan dalam kehidupan kita juga, seringkali kita berpikir kalau hidup ini kok menyakitkan, hidup ini kok tidak mengenakan. Tapi Tuhan tetap berada untuk memproses kita, untuk memberikan kita suatu pelajaran. Saya tadi tertarik juga pikir-pikir tentang kandang burung ya, pendeta. Tidak hanya sangkar, tapi kalau di kehidupan sehari-hari itu ada kandangnya. Burung ini bersiul, berbunyi begitu merdu, tapi kita harus perhatikan betul-betul makanannya. Kita harus betul-betul perhatikan, bahkan harus dimandikan untuk burung-burung tertentu. Karena kalau tidak, dia pertumbuhannya akan berbeda.
harusnya bulunya itu bagus, tapi karena tidak dirawat justru bulunya bisa bertumbuh berbeda gitu. Jadi Tuhan pun begitu untuk kita. Dia pelihara betul-betul, meskipun kita kalau di dalam sangkar seakan-akan ini saya mau keluar, ini saya tidak mau di sini. Tapi dia perhatikan sebenarnya. Makanan kita, minuman kita, cara kita berpakaian, dia perhatikan karena dia mau kita bertumbuh dalamnya. Terima kasih. Oke, teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baik, apa yang saya suka dari pelajaran Sekolah Sahabat ini adalah lebih ke mengingatkan atau membawa kita berada di posisi cerita. Jadi kalau misalnya saya ingat cerita tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu dari kecil sudah diceritakan kan. Dan ketika mereka berada di hadapan laut, di belakang dikejar sama pasukan Firaun, di samping ada gunung. Pendapat saya, pemikiran saya yang dari kecil udah tahu, oh ya nggak apa-apa, itu kan tinggal nyebrang aja gitu. Tuhan bisa buat mujizat. Tapi ternyata di pelajaran Sekolah Sahabat kita dibawa kepada kondisi saat itu. Gimana contohnya kalau kamu berada di tengah-tengah kondisi yang seperti itu dan nggak tahu ending story-nya seperti apa. Berapa lama kamu harus merasa khawatir, ketakutan, menunggu. Yang paling susah itu menunggu ya. Kayak menunggu berapa tahun ya. Ayub gitu ya. Nunggu dia sembuh berapa tahun ya. Bahkan dia pas menunggu dia nggak tahu dia akan sembuh atau enggak gitu. Akan kembali atau enggak keluarganya. Tapi tadi seperti yang Pendeta David katakan bahwa banyak cerita di dalam Alkitab di mana Tuhan seakan-akan menuntun ke tempat yang tidak diinginkan. Bahkan kalau kita belajar di hari Senin juga dituntun ke kebutuhan mereka kepada air, tapi ternyata air yang pahit. Ya, jadi mungkin teman-teman bisa apa yang bisa kita pelajari dari dua pelajaran ini? Pastor Leroy. Iya. Kalau dilihat peta, nah itulah gunanya peta ya. Kita tidak terlalu baik dalam memahami cerita kalau kita tidak kuasai peta. Ya. Apalagi ini cerita-cerita perjanjian lama, ya. Ini penting ya. Kita buka saja Alkitab kita di bagian belakang ada peta. Oke lah, in general orang Israel tinggal di Goshen. Oke, keluar dari situ untuk menuju tanah perjanjian yang dimaksud itu, untuk apa turun supaya pada akhirnya harus lewat Teberau? It doesn't make sense. Ya lurus saja, artinya ke kanan saja ya, ke arah timur ya. Itu lebih bagus. Tapi justru Tuhan bawa orang Israel sedemikian rupa sampai pada akhirnya ada gunung katanya, kiri kanan, lalu di depan jalan buntu. Di belakang. Lalu datang orang Mesir. Jadi mau kemana ya? Jadi kalau kita bayangkan bahwa kita dalam situasi yang sama, bagaimana kita bisa yakin bahwa Tuhan memang yang memimpin? Jangan-jangan ini Musa ini yang bawa kita ke sini. Kamu GPS-mu, padahal kamu kan ya sudah lewati kan banyak jalan kan begitu. Dia lari dari Mesir pergi ke Midian. Kamu nggak tahu cara bawa orang kemana gitu. Karena juga pengalaman saya pernah begitu. Karena saya tahu jalan normal. Saya lupa bahwa pada hari itu saya lupa entah apa, jadi banyak jalan ditutup. Ini saya menggiring ambulans dengan rombongan pemakaman. Salah bawa. Akhirnya dihambat kemana-mana. Seperti itu. Dan itu saya, bukan Tuhan yang bawa. Saya yang bawa itu. Ngapain saya bawa ke sana? Nah, that's all. Jadi ya wajar kalau orang Israel pada akhirnya seperti mempersalahkan Musa. Ini kan itu makanya jangan ganggu kami. Lebih bagus kami di sana. Apa kami mati ini tempat kami mati? Kan? Tapi justru memang Tuhan sengaja kan. Dalam bahasanya Tuhan sengaja bawa mereka. Kan? Supaya apa? Ya sambil bertanya, kenapa dibuat begitu? Supaya Tuhan tunjukkan. Bahasa yang saya suka disebutkan di dalam sana adalah bahwa Tuhan, supaya Tuhan dihormati ya. Dia bilang begini, when I have gained honor for myself over Pharaoh.
Jadi ketika saya telah mendapatkan hormat ya, bagi saya sendiri atas Firaun. Jadi bukan muliakan ya, atau supaya dimuliakan atau supaya bagaimana. Jadi ya, supaya orang tahu bahwa sayalah dia. Sayalah dia. Nah, kalau dibuat dari jalan biasa, nggak akan terjadi peristiwa atau insiden terberau terbelah. Betul. Ya kan? Orang selamat, orang Israel aman, orang Mesir tidak aman. Ya. Itu yang saya lihat. Saya suka di sini statement yang melengkapi pendeta Leroy melanjutkan tadi. Mengikuti tiang itu tidak menjamin kita untuk selalu bahagia. Luar biasa ya. Jadi mengikut Tuhan itu tidak selalu menjamin kita untuk selalu bahagia. Jadi KKR kebahagiaan sejati. Gitu. Kebahagiaan sejati itu kurang tepat. Karena ternyata kita tidak selalu terjamin untuk bahagia gitu, untuk mengikuti Tuhan. Karena mengikut Tuhan seringkali kontradiksi dengan dunia. Para filsuf Barat, para pemikir, bahkan saat ini banyak sekali orang-orang muda yang ingin filsafat menuju kebahagiaan. Jadi filosofi-filosofi yang membuat mereka happy. Tapi ternyata mengikut Tuhan itu tidak selamanya happy. Mengikut Tuhan itu adalah mengikuti kehendaknya. Dan seperti yang tadi Pendeta Leroy juga sudah sampaikan, kunci kita untuk mengetahui kapan kita benar-benar mengikuti Allah bukan pada saat kita kondisi baik-baik saja, tapi apakah kita terbuka untuk apapun yang Tuhan berikan. Amin. Ketersediaan kita, willingness kita itu. Oke. Saya melihat orang Israel ini termasuk yang pelupa mungkin ya. Karena mereka baru aja ngelewatin satu mujizat yang besar, terus ketika nggak ada air, mereka langsung bersungut-sungut lagi gitu ya. Padahal istilahnya ini baru laut baru terbelah loh gitu loh. Masa kamu udah lupa gitu. Tentang air yang pahit. Iya, mungkin Yola saya boleh tambahan sedikit lagi tadi yang mengenai jangan buntu itu adalah begitu juga dengan air pahit nanti. Jadi memang kadang-kadang kita pasti dibawa kepada suatu situasi di mana kita ada jalan buntu di depannya. Dan kita hanya ada dua respon kok kita, yaitu kita mau percaya Tuhan atau enggak, ya, atau blaming people, blaming God, even worse ya, lebih parah kita menyalahkan Tuhan. Kok sini saya sudah melayani Engkau, tapi kok jangan buntu. Tapi kita lihat ya, bahkan justru ketika kita menghadapi suatu tantangan yang begitu berat, bahkan seperti buntu tembok atau tidak terlihat air gitu ya, tidak terlihat titik terangnya, justru sebenarnya di saat itulah you are about to witness one of the greatest miracles in your life. Amen. Justru kalau kita mau setia terus, kita akan melihat bahwa sebenarnya Tuhan sedang ingin menunjukkan bahwa saya inilah Tuhan yang besar, bukan kamu yang besar. Don't rely on your power, rely on. Jadi itu yang sebenarnya Tuhan mau. Tuhan tuh nggak bisa di peer pressure. Oh Tuhan lakukan sekarang. Tuhan tuh ada waktunya sendiri. Pertanyaannya mau nggak kita mengikuti waktunya Tuhan? Prosesnya tadi saya sebutkan. Atau kita maunya kemauan kita, Tuhan saya mau balik lagi lah ke Mesir itu dari budak aja gitu ya. Pemikiran yang sangat sempit ya menurut saya. Jadi itu yang mengenai jalan buntu. Jadi jangan kotak-kotakan Tuhan. Tuhan tuh punya caranya sendiri ya. Jangan suruh-suruh Tuhan seperti kita suka menyuruh-nyuruh orang lain ya. Yang kedua adalah air pahit, bahwa yang sangat menarik adalah air ini adalah kan hal kebutuhan dasar ya. Iya. Yang sangat kita harus punya. Tapi kok sepertinya Tuhan memberikan air saja kok susah banget sih, harus melewati proses yang begitu banyak. Dan inilah kita penting juga harus imani bahwa kadang-kadang ketika kita diberikan, ini bahasa Israel ya, diberikan mana, diberikan tiang awan dan tiang api di pagi dan malam hari, perlindungan dari binatang-binatang buas. Tapi of all the blessings, you focus on what's lacking. Apa yang kurang? Kita, Tuhan air pahit, aduh, baik saya balik ke Mesir aja, di sana banyak makanan-makanan enak, minuman. Jadi jangan kita sampai salah fokus ya menurut saya mengenai kalau kita ada hal-hal memang nggak semuanya itu Tuhan bisa kasih saja begitu dengan gamblang begitu saja. Ada hal-hal yang memang kita harus lewati prosesnya, sama seperti Mara ini. Kita mau nggak
kita melewati 3 hari 3 malam. Musa aja berpuasa 40 hari 40 malam, ini lebih dulu daripada Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi saya bukan bilang bahwa mereka ini suatu yang mudah ya, tidak minum air itu. Tapi zaman mereka dibanding zaman kita lebih degraded lagi tubuh manusia kita. Zaman mereka bisa bertahan hidup, contohnya beberapa hari tanpa air. Mungkin kita melihatnya seperti mengerikan, padahal tapi God knows our limit. That's the thing. We need to know that God knows our limit. And sometimes kadang-kadang kita harus dites sampai limit kita supaya kita menjadi orang yang lebih ditempa lagi, menjadi orang yang lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya. Yola. Oke. Ada pertanyaan menarik di bagian awal dari pelajaran hari Senin tentang air pahit. Barangkali kita mungkin tidak mendapatkan dari Allah semua yang kita inginkan. Ya mungkin karena yang kita inginkan kadang-kadang tidak sesuai dengan apa kehendak Tuhan. Tapi tidak bisakah kita berharap untuk mendapatkan semua yang kita butuhkan? Betul ya. Bukan apa yang kita pikir kita butuhkan, tapi apa yang benar-benar kita butuhkan. Mungkin Pendeta Leroy langsung bisa menjawab. Ya, hidup kita disupport dengan katakanlah basic needs. Tapi itu pun tidak jadi jaminan kemudian semuanya harus dipenuhi, bukan? Ada orang kelaparan. Tapi sekali lagi saya mau bawa pikiran kita kepada ini loh, kita hidup bukan di dunia yang ideal. Tidak. Hidup ini siksa gitu ya. Pada dasarnya begitu. Jadi ketika misalnya soal air pahit misalnya, ya itu kebutuhannya, air. Tapi bukan pahit, air. Ya. Minum air pahit berarti racun kan begitu. Tapi saya mau tanya, emang Tuhan yang buat itu pahit? Itu sudah di situ. Bahkan kala jengking, ular beludak, itu semuanya ada di padang gurun. Semuanya ada di situ. Tapi selama mereka berjalan, mana tuh? Mereka nggak. Kecuali muncul pada peristiwa ular tedung. Iya. Itu realitanya. Memang mereka dipatuk. Jadi kebutuhan kita, makanan, minuman termasuk ya, pakaian, rumah, dan security, keamanan. Itu bisa hilang. Karena kita hidup dalam situasi yang tidak aman. Tidak ideal. Nah kemudian ketika itu tidak dipenuhi, lalu apakah kita pantas untuk blame Tuhan? No. Bukan begitu caranya. Ya walaupun artinya dalam ceritanya Israel, Allah yang menuntun mereka di bawah. Ini ketemu di sudah haus ya. Dan ini lucu ini ya. Orang Israel ini seperti orang yang ada masalah dengan air ya. Baru saja tinggalkan berau air itu kan. Lalu berhadapan dengan air lagi. Ini air masalahnya kan. Tapi ya itulah, jangan terprovokasi ya. Jangan terprovokasi. Kita perlu aman. Ya memang bisa saja kita akan ada pertanyaannya, airnya pahit ya. Kenapa bisa air pahit ya? Ya, wait for the Lord. Wait for the Lord. Dia pasti ada sesuatu. Dan kemudian ditunjukkan. Jadi dia kaitkan air pahit itu dengan julukannya. Dia sebut namanya dengan, kita tidak sebut namanya yang YHWH itu, tapi Adonai Ropeka. Allah si penyembuh. Allah yang menyembuhkan. Kalau kau ingat dengan ketetapan-ketetapanku, maka segala penyakit yang jatuh ke bangsa Mesir itu nggak jatuh kepada kami. Caranya mungkin bagaimana? Ya mungkin ya perlu kita bertarak ya barangkali ya. Jadi tidak minum karena pahit, bertarak dulu, bertarak. Jadi selama perjalanan kau bertarak. Dan kita perhatikan, orang Israel itu sebenarnya pada dasarnya sehat-sehat ya. Dalam perjalanan, sehat-sehat. Bukan hanya mereka yang sehat, sendalnya pun nggak lapuk. Nggak lapuk, iya betul. Kualitasnya. Padahal mungkin itu ya KW-KW-an itu kan. Tapi aman ya dalam perjalanan. Man, that's amazing kan begitu. Tapi itu yang kita bisa lihat ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Diskusi kita semakin seru, jadi jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bicara mengenai pencobaan, nggak lepas dari cerita Yesus dicobai di padang gurun. Mungkin dari teman-teman aja langsung lah. Waktu kita nggak banyak, jadi dari teman-teman, mungkin Pastor Christian dulu boleh berikan tanggapan. Baik, terima kasih. Jadi ini di pelajaran hari Selasa menjelaskan arti tentang fokus kita yang sebenarnya ketika kita mengalami pergumulan dan pencobaan yang tadi kita sudah lihat, air yang pahit, jalan yang buntu.
itu membawa pikiran kita kepada Yesus saja. Karena ketika kita membaca Yesus waktu dicobai itu telah melampaui batas yang ada, dan kita kalau dicobai pasti akan untuk yang bisa kita lakukan. Artinya tidak melampaui apa yang kita melampaui batas yang tidak mampu kita buat, tidak. Tetapi batasan-batasan itu kita akan mampu. Namun yang dari pelajaran pertentangan besar di padang gurun ini membawa pikiran kita untuk pandang kepada Yesus ketika kita mengalami pencobaan. Pandang kepada Yesus ketika kita mengalami pergumulan. Nah, di pelajaran sebelumnya itu tentang bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, banyak hal yang mereka sudah dapatkan. Mujizat sudah tidak perlu dihitung lagi, sudah terlalu banyak. Penyertaan sudah terlalu banyak, tiang awan, tiang api. Tetapi satu kata yang saya ingin sampaikan mengenai pelajaran ini adalah manusia tidak pernah puas, ya kan? Kita sudah banyak mengalami pergumulan, pencobaan, tetapi ada jalan keluar yang Tuhan selalu berikan. Tapi kita tidak pernah puas. Kadangkala datang pencobaan yang berikutnya yang baru, kenapa Tuhan tinggalkan seperti Tuhan tinggalkan saya? Kita sudah lupa penyertaan Tuhan sebelumnya. Itulah bangsa Israel yang kita bisa pelajari dan terjadi dalam kehidupan kita. Pelajaran hari Selasa menjelaskan tentang lihat Yesus sampai dia mati di kayu salib, apakah itu kurang? Jadi seperti itu yang saya bisa dapat. Ada 2 poin yang juga ditekankan di pelajaran hari Selasa secara khusus. Ketika Yesus dapat pencobaan, kalau istilah bahasa Indonesianya dia tidak takabur. Karena sebenarnya misalnya kita ini Yesus, bisa aja kita berpikir pencobaan ini hanya roti, ya kan? Kalau jadi batu itu gampang kan? Kita jatuh gitu misalnya, kita jatuh itu pasti malaikat akan siap mencegah kita untuk bisa terantuk di batu. Hanya disuruh untuk menyembah itu gampang sekali. Tapi Tuhan tidak menggunakan kuasa keilahiannya. He did not use his divine power at all pada saat dia menjalani pencobaan itu. Dan yang kedua, setelah dia tidak takabur, tidak menjadi jumawa, tidak menjadi besar diri, dia tidak putus asa. Sebagai manusia saya pribadi, mungkin kita juga merasakan, aduh Tuhan terlalu berat ini. Memang betul kau bilang pencobaan ini tidak melebihi kekuatanku, tapi aku rasa ini udah berat gitu. Tuhan ini sudah tidak bisa aku lewati lagi. Tidak give up, tidak menyerah. Jadi untuk menjadi pengikut Yesus itu jangan terlalu ekstrim ke kiri, jangan terlalu ekstrim ke kanan. Jangan kita terlalu jumawa, jangan juga kita terlalu desperate, tidak lagi mempercayai Tuhan sehingga putus asa. Karena Tuhan menginginkan sebenarnya bangsa Israel pun mengikuti Dia sepantasnya, selayaknya. Bangsa Israel ini kan ups and downs-nya itu turbulensinya ya, terlalu besar gitu. Excited sekali setelah terberau, lalu kemudian bersungut-sungut lagi, desperate lagi. Setelah sudah ini naik lagi, excited lagi sudah diselamatkan, lalu kemudian bersungut-sungut lagi. Jadi tidak ada hubungan kontinuitas, tidak konsisten dan tidak juga bersambung ya, tidak berlanjut. Jadi ini juga tantangan bagi kita, panggilan untuk kita, bahwa kita membangun hubungan dengan Tuhan itu continue, dan harapannya seperti cawan lebur ini, kita berada di dalam cawan itu jangan sampai terbakar. Kita berada di cawan lebur itu untuk terbentuk. Kita membentuk diri kita, Tuhan yang akan menolong kita untuk membentuk diri kita, dan harapannya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Mungkin kalau saya ingin Tasya hari Rabu, Yola, bukan karena ada Kapadokia di sini, penulis Pastor Gavin Anthony, dia nggak tahu kalau ada film Kapadokia di Indonesia ya. Tapi yang menarik adalah begini, dibilang kita buka ya 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7.
Mungkin ada yang boleh bantu baca ini, kebetulan saya Alkitab. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi menarik banget ya. Dibilang kita harus bergembira, sekalipun kita harus menghadapi duka cita dan berbagai-bagai pencobaan. Dan ada dan kenapa dibilang ada alasannya, tujuannya di ayat ke-7 bilang apa? Karena itu bukti pemurnian iman. Amin. Ya, lebih dari emas yang fana. Jadi kalau kita bilang, karena aduh, buat apa sih ini saya menghadapi pencobaan ini, kok kenapa sih harus ini? Justru dengan kita bergembira dalam pencobaan ya, bahkan yang susah sekalipun, itu sebenarnya bukti dari pemurnian iman kita. Saya pernah mendengar quote bilang begini ya, orang yang dewasa itu orang yang ketika dia bisa menertawakan dirinya sendiri ketika dia melakukan kesalahan. Karena banyak kan orang kan nggak suka ya dipointing kesalahan mereka kan, malah defensif, enggak kok, malah nyerang balik. Tapi dia bisa tertawa kan saya, karena dia sudah dewasa, karena dia tahu bahwa manusia itu emang ada kekurangan kelebihan, dan ketika kurang itu, oh dia harus memperbaiki. Balik lagi seperti ini, bergembira di dalam pencobaan. Bisa nggak kita melakukan itu? Makanya saya suka khotbah di atas bukit ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia. Saya sering sekali lebih suka terjemahan bahasa Inggris, tapi kali ini saya lebih suka terjemahan bahasa Indonesia. Kenapa dibilang gini? Padahal kan bahasa Inggris apa? Blessed are those who mourn in blessed those who bring peace. Itu kan sebenarnya diberkati lah bahasa Indonesia ya kan. Tapi bahasa terjemahan Indonesia kita apa bilang? Berbahagia. Jadi tidak hanya diberkati, tapi the end resultnya dari diberkati Anda harus berbahagia. Anda bisa bilang, oke, I am blessed, tapi ngomongnya, ya I am blessed, iya saya diberkati dengan Nabi. Tapi nggak berbahagia, ada insight gitu ya. Jadi bagaimana inilah the next level of faith ya, warisan abadi, bukti pemurnian iman kita yang lebih dari emas yang fana adalah bagaimana kita bisa bergembira di dalam pencobaan kita. Amin. Ini kalau saya mau balikin lagi nih ya ke bahasa Inggrisnya, ada ayat yang lain yang diterjemahkan count as blessing. Iya. Hitunglah itu sebagai berkat kalau kamu jatuh di dalam pencobaan. Betul. Itu Paulus, lebih ini lagi lebih dalam lagi ya maknanya, bukan cuman kamu berbahagia, tapi hitunglah itu sebagai berkat kalau kamu jatuh di dalam pencobaan. Betul. Pendeta? Ini bagian terakhir. Boleh, Pendeta. Kesimpulan. Ya. Kita boleh juga melihat berbagai macam cerita yang disampaikan di pelajaran Suara Sabat ini dengan pencobaan Yesus. Yes, khususnya untuk kematian gospel, itu tidak bisa tidak, grammarnya juga mengatakan bahwa adalah tujuan dari Roh untuk bawa Yesus padang gurun untuk dicobai, disebutkan oleh setan. Itu nggak bisa, artinya jangan coba-coba tukang-tukangnya untuk memperlembut ceritanya ya. Lukas, Markus memang agak sedikit lebih lembut, tapi saya suka untuk bagian terakhirnya kitab Lukas itu, bagaimana diceritakan di pasal yang keempat pada ayat yang ke-13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, tapi saya suka untuk melihat lokasi juga ya. Jadi kerap yang saya lihat adalah begini. Jadi bukan kita yang dijebak. Jadi kita bukan masuk jalan buntu, masuk perangkap seperti Yesus masuk perangkap, masuk ke padang belantara, kemudian terjebak di sana untuk dicobai oleh iblis. Ini sama seperti si Firaun dengan pasukannya itu. Mereka lah yang terjebak masuk ke teberau, kan begitu. Karena saya lihat, jadi setan pun begitu, dan di situ dia dikalahkan. Justru di tempat di mana dia kira Yesus tidak kuat. Karena ini, dan saya secara khusus ya, kita secara khusus mau sampaikan ini kepada teman-teman yang baru dibaptis. Itu kan moment of glory ya, dibaptis ya. Gitu kan, wah aku congratulations. Besoknya terus berhadapan dengan setan. Inilah itulah ya. Bukan dalam arti kemudian kehidupan pertobatan itu sengaja membawa kita berhadapan dengan setan, bukan, tidak itu ceritanya. Tapi setan
cari situasi. Karena dalam situasi misalnya saya tidak boleh begini lagi, saya harus hidup yang ini. Saya tidak lakukan ini, tapi saya lakukan yang ini. Tapi kan masalah, ada dilema. Karena apa? Saya biasanya lakukan ini, tapi sekarang saya diminta untuk lakukan yang ini. Nah, setan ambil poin itu. Tek. Kan begitu. Dan di situ kita harus menang. Karena apa? Karena ini sekali lagi, hidup ini kan pilihan-pilihan. Pilih yang baik. Bukan dalam arti kita mengatakan bahwa kita benar ya. Jangan jadi self-righteous. Sehingga orang kemudian pada waktu kita jatuh kemudian dia merasa kebakaran jenggot ya. Dia kira dia tidak bisa jatuh gitu. Yang orang lain bisa jatuh tapi dia nggak bisa jatuh. Jangan begitu ya. Tapi kita tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dia yang memimpin kita. Sama seperti Yesus, dia dibawa ke sana. Saya kira itu lokasinya dibawa ke sana, bukan untuk dicobai oleh setan, bukan, tapi untuk ditrain barangkali atau untuk diuji. Ya oke, diuji, tapi dalam trainnya spirit, karena dalam kitab Lukas itu jelas sekali Yesus dari awal, bahkan sebelum dia masuk dalam kandungan ya, jadi Maria hamil, itu sudah dalam tuntunan Roh Kudus. Ada Gabriel selalu menemani, bukan? Tapi justru pada waktu dia dibaptis, ada Roh Kudus kelihatan, ya. Dan kemudian dia berhadapan dengan spirit yang lain, yaitu setan tadi, dia bolos ya. Nah, itu yang saya perhatikan. Kalau itu bisa diterjemahkan dalam hidup kita, wow, that's amazing. Terima kasih. Oke. Ada satu statement di hari Kamis yang katakan hampir semua orang yang mengikut Tuhan pernah mengalami krisis di mana mereka tergoda untuk meragukan pimpinan Tuhan. Saya yakin teman-teman di sini juga ada titik di mana sepertinya hidup itu sudah sangat berat sekali. Atau kita mempertanyakan Tuhan di mana? Apakah Tuhan dengar doa saya? Apakah Tuhan jawab doa saya? Mungkin Pendeta Leroy sekaligus untuk kesimpulan, bagaimana supaya kita di hari Kamis juga itu Tuhan tidak menyerah pada kita. Bagaimana supaya kita tidak menyerah pada Tuhan? Barangkali saya perlu beritahu, ini secret saya dari awal ya. Ini tidak jadi secret lagi karena akan ditayangkan kan begitu. Nah, banyak kali seperti pengakuan Rasul Paulus saya alami juga. Saya pengen sekali-sekali bikin jahat. Karena saya perhatikan kok orang jahat yang seperti apa ya. Saya baik begitu jadi gimana. Barangkali begitu ya. Saya buat dulu nakal gitu, betul-betul nakal begitu, betul jahat begitu ya. Orang tahu, jadi orang takut sama saya kan begitu. Kembali lagi ke masa-masa yang silam barangkali ya. Lalu kira orang takut jadinya, dan saya akan merasakan bahwa grace itu jadi lebih banyak, kan gitu ya. Karena give up kan, kita nggak tahu ini kah jalannya atau gimana. Di mana keberadaanmu ya Tuhan? Saya bukan ragukan dia ada, saya hanya ragukan apakah dia bersama dengan saya atau tidak. Ini jangan-jangan saya salah, ini salah kaprah ya. Atau Tuhan sudah, dia sudah baik, udah, I'm done with him, so I will deal with another one. Jadi ya, saya juga perlu ya, seperti lagu Sion ya, janganlah lewatkan aku ya. Saya juga manusia, Tuhan jatuh juga kan begitu. I need you every day, kan begitu. That's the thing. Nah, jadi kalau ditanya mengenai bagaimana, ya mau saya katakan ya, kita ini karnal ya. The only thing yang artinya yang kehidupan Kristen ini butuhkan dari kita adalah tetap setia sampai akhir. No matter what. Kita tidak bisa lihat tuntunannya barangkali, tapi just trust his heart, seperti lagu bilang ya. Kita tidak bisa lihat bagaimana karyanya. Wait and see. Karena kadang-kadang kita ini ya, kita pretense ya. I see God's hand. How? Jangan-jangan bukan God's hand itu, jangan-jangan yang lain ya. Tapi just trust his heart. Karena history sudah memberitahukan. Ada catatan iman ya dalam Alkitab menyatakan ini yang terjadi. Jangan-jangan mereka juga seperti itu ya. Mereka lihat kan. Seperti tiang api, tiang awan. Kan dilihat. Ya kita lihat, kita baca, pembaca. Jangan-jangan mereka nggak lihat lagi itu. Orang Israel. Karena apa? Ya udah biasa gitu. Jadi itu kan fenomena alam. Sama seperti kita melihat matahari. Nah ini matahari ya, terbenam, oke. Nah, itu bukan Tuhan lagi, itu kan ya nature, ya just nature. Bisa aja begitu. We don't know. That's the thing. Jadi just believe, stay in believing. Amin, amin. Terima kasih Pendeta Leroy, BJ, Pendeta David, dan juga Pendeta Christian sudah berdiskusi bersama. Biarlah ini dapat menguatkan kita, terutama saudara-saudara yang mungkin saat ini berada di dalam
cobaan, di dalam satu masa-masa yang sulit, tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan. Kita akan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.